Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPA dan objek pengamatannya. Hari ini kita akan fokus pada pengukuran. Pengukuran ada beberapa konsep yang harus kalian kuasai. Yang pertama, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis sesuai satuan yang ditentukan. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, contohnya panjang, lebar, tinggi, massa, waktu, dan berat. Yang kedua, satuan. Satuan merupakan suatu yang digunakan sebagai pembanding dalam melakukan pengukuran, contohnya sentimeter, kilogram, second, derajat. 3. Alat ukur. Alat ukur merupakan benda yang digunakan untuk mengukur suatu besaran, contohnya penggaris atau mistar, timbangan, meteran. Yang keempat, singkatan atau simbol, yaitu lambang yang digunakan untuk menunjukkan satuan tertentu. Contohnya sentimeter, lambangnya cm, meter, lambangnya m, kilogram, lambangnya kg, dan sebagainya. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Contoh, pada tabel besaran pokok kita dapat lihat bahwa nama besaran ada panjang, satuan internasionalnya meter, lambangnya adalah m, dan seterusnya. Besaran turunan merupakan besaran yang diperoleh hasil dari penurunan besaran pokok. Artinya, besaran pokok harus melalui pengalian, penjumlahan, pembagian, atau pengurangan. Contoh, yang termasuk dalam besaran turunan pada tabel adalah luas. Luas diperoleh dari perkalian besaran pokok panjang. Selanjutnya satuan. Satuan dibedakan menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku merupakan satuan yang disepakati oleh seluruh ilmuwan dan peneliti dalam melakukan suatu pengukuran, atau yang disebut dengan satuan sistem internasional, sehingga satuan yang diperoleh dalam pengukuran hasilnya semuanya sama. Contoh seperti penggaris, meteran, dan timbangan yang memiliki satuan sama. Satuan tidak baku yaitu satuan yang tidak disepakati dan tidak memiliki ketentuan satuan, sehingga hasil pengukuran adalah berbeda-beda. Contohnya, satuan tidak baku dapat diukur menggunakan depa, hasta, jengkal, kaki, dan langkah. Karena ukuran hasta, jengkal, kaki setiap manusia yang digunakan untuk mengukur berbeda. Berikut contoh hasil pengukuran untuk membedakan bagaimana besaran dan bagaimana satuan. Contoh pengukuran menggunakan satuan baku. Yang pertama, pengukuran panjang menggunakan penggaris atau mistar. Dapat kita lihat bahwa suatu benda yang diukur menggunakan penggaris menghasilkan hasil panjang benda 2,5 cm. Nah, yang dapat disebut sebagai besaran adalah panjang benda. Dan yang disebut sebagai satuan adalah sentimeter. Pengukuran satuan tidak baku. Contoh mengukur meja menggunakan jengkal. Nah, hasil pengukuran panjang meja adalah 4 jengkal. Yang disebut sebagai besaran atau sesuatu yang diukur adalah panjang meja. Sedangkan satuannya adalah jengkal. Setelah kalian menyimak materi pada hari ini, tugas hari ini adalah perhatikan tabel berikut. Ada 5 benda yang harus kalian hitung. Benda apapun yang ada di sekitar kalian, boleh buku, boleh televisi, jendela, apapun, menggunakan 2 satuan. Yang pertama satuan baku dan satuan tidak baku. Contoh, mengukur lantai kamar menggunakan satuan baku yaitu penggaris, hasilnya adalah 30 cm. Kemudian ukurlah menggunakan satuan tidak baku. Bisa menggunakan jengkal, lengan, depa, atau pengukuran lainnya. Cara pengiriman tugas, silakan foto hasil tabel kalian dan juga foto proses kalian mengukur. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap disiplin dalam mengerjakan tugas. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.